Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Adelia Putri dengan NIM PO 7142132110028 dari tingkat 1A, Prodi Sarjana Terapan, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Saya akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia. Nah, dari mana sih asal mula bahasa Indonesia? Pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Hal itu dapat diketahui dengan 4 prasasti yang ditemukan di Sumatera bagian selatan peninggalan kerajaan tersebut. Pada saat itu, bahasa Melayu yang digunakan bercampur kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu walaupun dengan cara kurang sempurna. Hal itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum dinamakan bahasa Melayu pasar oleh para peneliti. Terdapat penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno di Jawa Tengah dari abad ke-9 dan prasasti yang ada di Bogor dari abad ke-10, menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Penemuan keping tembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon, berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bentuk resmi bahasa Melayu karena dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut dengan Bahasa Melayu Tinggi. Bahasa ini hanya digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaka. Malaka sendiri merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara, dan mereka membuat sebuah kota serta mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata yang terbaik dari bahasa di sekitar daerah tersebut. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H.A. van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Thaib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur yang dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Kenapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia? Berikut saya lampirkan alasan-alasannya. Yang pertama, bahasa Melayu sudah tersebar di beberapa wilayah. Yang kedua, bahasa Melayu merupakan bahasa yang fleksibel dan dinamis. Yang ketiga, para saudagar pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah Sumatera yang menggunakan bahasa Melayu sehari-harinya, sehingga bahasa tersebut tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang keempat atau yang terakhir, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua yang digunakan di masa kerajaan. Lalu, bagaimana proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan potokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab-kitab rujukan. Sarjana Belanda mulai menyebarkan bahasa Melayu dan mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab Logat Melayu. Dibentuknya Komisi for the Volkslectuur pada tahun 1908 membuat penyebaran semakin luas. Pada 1917, namanya diganti menjadi Balai Pustaka dan menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, dan buku-buku yang membantu menyebarkan bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada 16 Juni 1927, saat sidang Rapat Dewan Rakyat, Djajah Datuk Rakajo pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin berkata, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya,
Hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Namun dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang dinamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. 3 tahun kemudian, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Pada tanggal 25-28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Tahukah Anda, ejaan bahasa Indonesia sudah diganti sebanyak 4 kali. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264. Penyusunnya dari ejaan ini adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ejaan ini dikenal juga sebagai Ejaan Republik. Tahap ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita kenal EYD. EYD berlangsung sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia atau dengan singkatan EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan kapital, dan huruf cetak tebal. Tidak terasa kita telah ada di penghujung presentasi. Sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau penyebutan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.